selamat siang, shalom. Bapak Ibu sekalian, dalam bulan Mei ini kita mengambil tema tentang pemeliharaan Bapa Surgawi. Saya sudah menyampaikan di bagian pertama minggu lalu dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Apa hubungannya kekhawatiran dengan pemeliharaan Bapa di surga? Kesalahpahaman mengenai larangan Yesus Kristus tentang khawatir membuat banyak orang percaya menjadi tidak produktif. Membuat mereka berpikir bahwa larangan untuk kita khawatir, perintah untuk kita jangan khawatir itu disamakan dengan kondisi pasif dan tidak melakukan hal-hal yang berguna bagi kepentingan pekerjaan Allah dan bagi kepentingan sesama. Setidaknya ada 4 hal yang saya sampaikan kemarin, bahwa larangan untuk khawatir bukan berarti orang percaya dibebaskan dari bekerja, mencari nafkah dan mengembangkan diri secara maksimal. Karena Allah memelihara umatnya melalui bekerja. Allah memelihara dan memenuhi kebutuhan jasmani kita, makan, minum, pakaian kita, tempat tinggal kita itu lewat bekerja, bukan secara mistis. Doa tidak menjadi cara Allah memberkati kita secara kebutuhan jasmani. Justru doa menjadi satu pagar bagi kita supaya kalau kita diberkati lebih, kita tetap bisa menjaga hati kita. Doa menyelaraskan antara kehendak Bapa Surgawi dengan kehendak kita di dalam menggunakan materi, waktu dan segala talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi salah kalau orang berdoa tanpa bekerja. Tetapi bekerja tanpa berdoa juga salah, karena itu membuat seseorang berpikir bahwa ia bisa menjalani hari-harinya tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berdoa tapi juga harus bekerja. Sama seperti burung-burung di udara dipelihara Bapa di surga dengan cara burung mencari makanannya sendiri di alam yang sudah disediakan. Orang Kristen juga harus cari makannya sendiri. Orang Kristen tidak boleh menjadi parasit. Orang Kristen tidak boleh menyusahkan orang lain. Orang Kristen harus kerja keras dan kerja cerdas. Harus memaksimalkan diri semaksimal mungkin. Supaya apa? Lewat pekerjaan yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan, kita bisa menolong banyak orang. Nah, itulah cara Tuhan memelihara kita. Jadi karena banyaknya salah paham di sini, banyak orang menjadi tidak produktif, berhenti belajar, mengembangkan diri atas dasar Tuhan memelihara mereka. Dan gereja menjadi tidak produktif, orang Kristen tidak produktif. Dan saudaraku sekalian, itu dosa di mata Tuhan. Kalau orang Kristen malas, orang Kristen tidak produktif, orang Kristen tidak kreatif, itu berdosa di mata Tuhan. Jadi apapun alasannya, kalau orang Kristen tidak bekerja, orang Kristen bermalas-malasan, Allah pantang berurusan dengan orang-orang seperti itu. Jangan mau jadi orang Kristen yang mau enaknya, yang mau terima mujizat tetapi tidak mau kerja keras. Secara khusus mungkin besok minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana bekerja dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, minggu lalu sudah saya sampaikan juga bahwa larangan untuk khawatir bukan berarti membebaskan orang Kristen dari hal-hal buruk seperti masalah, penyakit, penderitaan, mara bahaya, termasuk kematian. Allah memelihara burung-burung, tetapi burung-burung itu juga bisa mati. Burung-burung itu karena cuaca ekstrim bisa mati. Jadi orang Kristen bisa celaka, orang Kristen bisa sakit, orang Kristen bisa mengalami bahaya, orang Kristen bisa bangkrut, orang Kristen bisa mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Tetapi pertama, kita harus mengerti bahwa semua terjadi atas seizin Bapa Surgawi. Yang kedua, Allah akan memampukan kita melaluinya. Dan yang ketiga, semua masalah-masalah buruk itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat rohani bagi kita yang mengasihi Allah. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan mara bahaya, jangan takut dengan persoalan. Takutlah kalau kita akhirnya menjadi terhilang. Kita menjadi orang yang menjauh dari Tuhan justru karena gak ada masalah, karena gak ada bahaya.
Itu sebabnya Tuhan seringkali mengizinkan riak-riak kalah kecil maupun besar dalam hidup kita supaya kita menyadari kita manusia biasa. Kita bisa luka, kita bisa jatuh, kita bisa lemah. Dan kita tidak bisa sombong, kita tidak boleh sombong karena kita ini cuma manusia biasa. Ya saudara, apa sih yang kita mau sombongkan? Kalau Tuhan ambil mah kita tidak punya apa-apa. Anggaplah saya bisa khotbah, anggaplah saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya sakit dan itu berujung di mana saya tidak bisa bicara, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Anggaplah saudara yang main musik tadi hebat, saking hebatnya sampai saya terpesona antara nyanyi dan menikmati. Tetapi sekali waktu kalau Tuhan izinkan misalnya tangannya cacat tidak bisa buat apa-apa. Ayo saudara yang punya uang banyak, punya pekerjaan yang mapan. Kalau nyawa saudara ada di ujung tanduk, saudara nggak bisa buat apa-apa. Jadi sebenarnya dalam hidup ini nggak ada kita sombong. Kita ini mengenakan tubuh yang fana, fisik yang lemah, yang sewaktu-waktu bisa sakit, bisa mati, bisa tidak berdaya. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Yang ketiga, larangan untuk khawatir tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk merawat diri, mengatur keuangan dengan baik, bersikap hati-hati. Banyak orang Kristen sembarangan hidupnya, tidak merawat tubuhnya, ceroboh, boros, tidak berpadan dengan apa yang ada, hedonis, tidak mengendalikan keinginan. Dan kemudian ketika masalah muncul, disalahinya Tuhan. Katanya Tuhan gak pelihara lah, katanya Tuhan gak sembuhkan lah, katanya Tuhan bikin dia sakit. Yang bikin sakit bukan Tuhan, yang bikin sakit dia sendiri. Karena cara hidupnya yang ceroboh. Oh Tuhan gak tolong, Tuhan gak cukupkan. Bukan Tuhan gak tolong, Tuhan gak cukupkan. Dia terlalu boros. Oh Tuhan gak buat keluarganya bahagia, hidupnya gak bahagia. Tuhan tidak buat keluarganya bahagia, dia terlalu egois. Mau menang sendiri di rumah dan sebagainya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak memelihara kita. Kita ini yang memang tidak mau merawat diri, kita gak mau mengatur keuangan, kita gak mau hati-hati. Misalnya terjadi kecelakaan di jalan tol atau kecelakaan di jalan. Bagaimana gak terjadi kecelakaan yang sebenarnya kita pulang bisa istirahat. Kita bisa tidur cukup, kita malah main game misalnya ya. Nonton YouTube sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi, besok jam 4, jam 5 bangun lagi. Kalau terjadi apa-apa bukan Tuhan tidak bisa memelihara. Kita yang tidak hati-hati, tidak bijaksana. Jadi orang Kristen itu tidak dibebaskan dari merawat diri, mengatur keuangan, bersikap hati-hati terhadap segala keadaan. Termasuk menabung sebenarnya juga bagian dari mengatur keuangan. Kalau di hari tua kita atau di perjalanan waktu kita akhirnya kita kesulitan keuangan. Bukan karena kita punya uang. Uang kita habis untuk sesuatu yang sebenarnya enggak prinsip. Tas sudah punya 5 di rumah beli lagi. Sepatu sudah punya 20 beli lagi. Jaket sudah punya 5 beli lagi. Jam tangan sudah punya 3 beli lagi. Gigi palsu sudah punya 2, 3, 4 beli lagi. Saya juga bingung saudara manusia itu begitu. HP dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Padahal sebenarnya masih bagus kok. Kecuali memang sudah rusak. Ada yang saya baca di media sosial. Seorang artis yang HP-nya jatuh saja mesti suruh ganti katanya sama suaminya. Saya sempat canda-canda, mau dong itu saya beli atau saya ambil. Kadang-kadang kan masih bagus sebenarnya. Bukan karena efektivitas memang butuh HP yang bagus buat kerja, bukan. Karena mau gengsi. Makan sebenarnya bisa hemat-hemat juga. Tetapi gak bisa ngontrol, akhir kekurangan, kesulitan, banyak masalah dan sebagainya. Karena gak hati-hati juga ketipulah sono. Karena pengen kaya ketipulah sono sini. Nah itu yang membuat seseorang akhirnya kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang lain. Dia berpikir Tuhan gak pelihara, padahal sebenarnya karena dia tidak berhati-hati. Dia gak mengatur keuangan dengan baik. Yang keempat, pemeliharaan Bapa di surga dan perintah untuk jangan khawatir, kita bukan berarti kita dibebaskan dari tanggung jawab terhadap memelihara sesama kita yang kekurangan. Termasuk pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana. Jangan berpikir, loh Tuhan kan sudah pelihara masing-masing. Jadi saya gak perlu dong tolong orang yang miskin, tolong orang gak mampu. Sebenarnya kita tidak boleh cepat-cepat menyimpulkan orang itu gak boleh ditolong karena malas, karena kurang iman dan lain-lain. Kita harus periksa hati kita. Sebenarnya kita serakah, kita pelit, kita kikir, udah titik gitu aja.
Karena Tuhan melihatnya juga melalui kita juga. Bahkan seorang nabi besar seperti Elia pun dipelihara oleh janda miskin, janda Sarfat. Rasul Paulus dipelihara oleh anak-anak rohaninya, oleh jemaatnya. Yesus Kristus pelayanannya dipelihara oleh Susana, oleh Yohana, oleh Maria Magdalena. Dan orang-orang kaya lain dalam pelayanan yang mensupport pelayanan yang termasuk janda yang miskin. Jadi sebenarnya hidup ini harus bukan soal Tuhan gak bisa memelihara umatnya. Kita yang tidak mau mendistribusikan harta kita untuk kepentingan sesama kita. Kalau untuk kepentingan kita sendiri ya. Tetapi untuk kepentingan sesama kita, bahkan saudara kita sendiri saja kita gak rela. Nah itu dosa di mata Tuhan. Intinya orang percaya tidak boleh khawatir. Bukan berarti tidak boleh memikirkan hari esok. Tidak boleh memikirkan masa depan, bukan. Tetapi yang dimaksud sini sampai karena kekhawatiran kita akan hari esok membebani kita hari ini. Orang mikirin hari besok gitu ya. Harinya belum berlangsung, belum terjadi, tetapi sudah terbebani. Seorang bishop yang namanya Bishop Rele berkata begini. Persiapan bijaksana hari esok adalah baik. Yang salah ialah kekhawatiran yang meletihkan, merongrong dan membuat kita merasa tersiksa. Jadi kalau kita sampai nggak bisa tidur, tersiksa pikiran dan batin kita, itu yang nggak baik. Tapi memikirkan hari esok, memikirkan masa depan, merancang masa depan, membuat strategi, membuat goal setting itu baik. Amin. Alkitab berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Uang hari ini kita habiskan hari ini. Mari kita habiskan. Bulan ini gajian 5 juta habis. 7 juta. Bulan depannya lagi atau tahun depannya lagi udah naik jadi 20 juta habis juga. 200 juta habis juga. 1 miliar habis juga. Ini artinya kita tidak mengerti prinsip pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan naikkan gaji kita, Tuhan naikkan berkat kita supaya kita bisa menyisihkan lebih. Baik untuk anak-anak kita, keluarga kita maupun untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang miskin dan sebagainya. Bukan supaya kita habis-habiskan, bukan. Salah Bapak Ibu sekalian. Orang mengatasnamakan berkat Tuhan, puji Tuhan ini berkat Tuhan. Dia boleh hedonis, dia boleh foya-foya, dia boleh makan sepuasnya. Tetapi dia gak pikirkan bahwa sebenarnya uang yang dia pakai sekali untuk makan yang nilainya sampai 2-3 juta itu. Kalau dipakai untuk nolong orang bisa sekolah setahun. Pak gak boleh dong berarti kita makan enak. Bukan tidak boleh. Boleh saja. Tapi kita adil juga. Kita juga harus bisa berbagi dengan lain. Menolong saudara kita yang kekurangan. Lalu yang harus kita bahas berikutnya, mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, kekhawatiran bertentangan dengan iman Kristen. Ayat 30 mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Jadi Yesus di sini menekankan kepada orang percaya seolah-olah jangan sampai kamu itu dikendalikan oleh kekhawatiran, perasaan takut, cemas, gelisah untuk sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Itu membuktikan kalau kamu takut, cemas, gelisah, membuktikan kamu tuh gak percaya kepadaku, gak percaya kepada pemeliharaan Bapa di surga. Jika Allah rela menyerahkan anaknya yang tunggal pada dan juga memberikan kita yang namanya nafas kehidupan. Loh, kalau nafas kehidupan, kalau anaknya yang tunggal saja diberikan, masa penunjang kehidupannya gak diberikan? Kan Yesus ngomong begitu. Loh, kalau hidup saja diberikan, apalah artinya penunjang kehidupan? Makan, minum, pakaian, itu kan penunjang kehidupan. Kalau engkau dan saya dikasih hidup, nafas hidup ini lebih penting daripada cuman penunjang kehidupan. Ini penunjang kehidupan. Apa nah? Ini kan semua penunjang kehidupan. Penting gak ini? Tidak lebih penting dari nyawa kita. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau nyawa kita di ujung tanduk, ada gak artinya? Barang mewah kita, mobil mewah kita, rumah mewah kita. Gak ada artinya apa-apa. Jadi nyawa kita tuh lebih penting daripada semua yang membungkus nyawa kita.
Dan kalau kita nyawa kita masih ada, hidup kita diberi, kainnya, gak usah pusing, Tuhan pasti kasih gitu loh maksudnya. Nah banyak orang tuh gelisah, khawatir, gak bisa tidur. Untuk sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Yang kedua, kekhawatiran itu bertentangan dengan akal sehat. Kekhawatiran sesuai dengan artinya kan tidak tenang, gelisah, takut untuk sesuatu yang belum terjadi. Dan rata-rata memang tidak terjadi. Orang yang khawatir tentang anaknya, khawatir tentang pekerjaannya, khawatir tentang suaminya, rata-rata gak terjadi. Aduh, jangan-jangan suamiku selingkuh, gak selingkuh juga. Jangan-jangan istriku selingkuh, gak selingkuh juga sebenarnya. Jangan-jangan besok gak bisa makan, makan juga. Jangan-jangan usahaku bangkrut, enggak juga. Apa yang kita khawatirkan itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan akal sehat kita sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang kawannya dapat bahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Yang menarik kata jalan hidupnya di sana diterjemahkan dari kata hilikia. Hilikia itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kan jalan hidup. Kalau diterjemahan beberapa terjemahan lain itu tinggi badan. Siapa sih yang karena kekhawatiran, karena takutnya bisa menambah tinggi badannya? Aduh khawatir tinggi. Saya nggak tinggi-tinggi, terus tiba-tiba bisa tinggi. Nggak bisa tuh juga, saudara. Dulu saya sempat protes sebenarnya sama mama papa saya. Pertama kulit saya kenapa hitam. Yang kedua kenapa tinggi saya itu nggak nyampe 160. Cuma 158 atau 159. Terus ada teman-teman bilang, coba kamu gelantungan kayak monyet. Siapa tahu nanti kamu bisa tambah tingginya. Kayaknya saya udah lakukan loh saudara. Gak tahu berapa lama, tapi saya ukur gak tambah-tambah juga tuh. Tetap tinggi saya 158, 59. Gak tinggi-tinggi. Terus saya khawatir, saya mikirin, saya cemas gitu. Apa tiba-tiba terus karena kekhawatiran saya tiba-tiba tinggi saya naik. Gitu. Emang film Tom and Jerry digebuk terus gitu. Kan enggak saudara. Kalau kita khawatir nanti anak kita sekolah enggak, anak kita nikah apa enggak, dapat jodoh apa enggak. Emang itu terjadi nanti? Belum tentu, tapi kita sudah kelelahan karena memikirkan itu. Gak bisa tidur karena itu. Saya pernah membaca satu artikel, seorang pendeta bercerita, satu laki-laki perempuan datang ke dia konseling. Dia menceritakan, Pak zaman sekarang susah ya Pak ya. Saya pikirkan untuk anak-anak ke depan itu gimana ya nanti anak saya married, gimana nanti punya anak, gimana punya rumah, kehidupan makin susah. Gimana ya Pak? Bapak mungkin ada solusi gimana mengatasi anak-anak di masa depan. Terus ditanya, anaknya berapa Ibu? Pak, belum. Yang saya pikirkan tuh next di masa depan. Maksudnya Ibu belum punya anak? Belum. Ini suaminya? Bukan, ini pacar saya. Belum nikah, belum punya anak, masih pacaran, Mas sudah mikirin jauh ke depan. Nanti anaknya bagaimana, sekolahnya gimana, laku apa enggak. Hidup manusia itu cenderung begitu saudara. Mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan itu kan sebenarnya bertentangan dengan akal sehat kita. Ngapain sih kita memikirkan sesuatu yang benar-benar belum tentu terjadi. Ya memang manusia itu punya kecenderungan seperti itu saudaraku sekalian. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran? Yang pertama kita harus belajar mengubah fokus atau orientasi hidup kita. Ayat 20 bagian A, pembukaan dari perikop jangan khawatir dimulai dengan kata karena itu. Kata karena itu menunjuk kepada ayat sebelumnya. Mulai ayat 18, 19 sampai 24. Itu bicara mengenai apa yang pertama? Bicara mengenai pengumpulan harta. Ada orang-orang yang mengumpulkan harta di dunia, ada yang mengumpulkan harta di surga. Yang kedua bicara mengenai sudut pandang. Ada yang sudut pandangnya sudah diubahkan, ada yang sudut pandangnya belum diubahkan. Yang ketiga bicara mengenai dua Allah. Allahnya Mamon atau Allahnya Allah yang benar. Jadi begini maksudnya. Kalau orientasi hidup kita, fokus hidup kita di dunia ini cuma semata-mata ngumpulin duit, kita tetap akan khawatir. Bukan tidak boleh mengumpulkan uang, tapi kalau itu jadi orientasi kita, fokus kita, dan kalau perspektif hidup kita belum diubah tentang masalah tentang uang,
tetap akan khawatir sekalipun duta banyak. Jadi khawatir itu bukan punyanya orang miskin saja. Bukan haknya orang miskin saja. Tetapi milik semua orang yang orientasi hidupnya masih dirinya sendiri. Hatinya belum dipindahkan kepada kekekalan. Uang masih segala-galanya. Sejauh uang masih segala-galanya kita akan terus khawatir. Aduh kurang nih kayaknya. Aduh kurang nih padahal sudah 100 juta depositonya. Aduh masih kurang nih. Aduh kurang nih. Aduh padahal udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya tabungan deposito. Rumah mobil udah gak nyicil. Anak-anak sudah sekolah. Terus khawatir, takut, kurang. Sementara yang lain mungkin hanya tinggal rumah petak, gaji cuman di bawah UMR, anak-anak sekolah di tempat yang sederhana, makan nasi telur. Dia merasakan ketenangan dan kesejukan. Jadi bukan soal nilai jumlah uangnya, tapi soal fokus orientasi hidupnya. Kita harus belajar selama kita hidup di dunia ini, belajar untuk mengubah fokus, mengubah orientasi hidup kita. Kita kerja keras, ya. Kita cerdas, ya. Tetapi itu bukan fokus dan orientasi hidup kita. Fokus kita adalah kekekalan. Orientasi hidup kita adalah kerajaan Allah. Kita pakai semua pekerjaan termasuk berkeluarga dengan orientasi kerajaan Allah. Dan ini gak mudah Bapak Ibu. Karena orang sudah tersetting sejak kecil. Nasihat orang tua, ikut-ikutan teman. Ya begitu. Saling membandingkan satu dengan yang lain dan sebagainya. Jadi sejauh kita ini fokus hidup kita cuma ngumpulin uang, berapapun yang kita mampu kumpulkan tetap akan khawatir. Saya mengenal banyak orang seperti itu. Kadang saya berpikir betapa enaknya ya di posisi dia ya sudah punya rumah, punya mobil, anak-anak sudah besar, tabungannya juga dia, depositonya juga lumayan. Kenapa ya kok masih khawatir, masih ketakutan, masih cemas? Masih nangis-nangis gak bisa tidur. Kadang kita secara manusia kalau kita ngerti, kita bingung kenapa ya. Ada juga orang yang nilai uangnya sudah mencapai MM-an, perusahaannya juga besar. Yang masih khawatir, takut nanti ini, takut ini. Ketakutan lebih mengendalikan daripada nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak dikuasai khawatiran. Aktif mendandani manusia rohani kita. Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 3 sampai 4 atau 1 Petrus pasal 3 sampai 4, kita menemukan di sana satu realitas bahwa ibu-ibu yang suaminya belum mengenal Tuhan, dia sudah mengenal Tuhan. Dia harus mulai fokus mendandani manusia batiniahnya supaya roh tentram itu menguasai hatinya. Kenapa kok disebutkan ibu-ibu? Sempat saya gumulin, sempat saya renungkan. Yang sering khawatir itu bukan bapak-bapak. Percayalah, karena saya termasuk bapak. Yang sering khawatir itu ibu-ibu. Kenapa? Apakah ibu-ibu tidak pegang uang? Bukan juga. Apakah yang karena pegang uang? Bukan juga. Karena fokusnya adalah mendandani manusia jasmaninya. Jadi kadang-kadang di situ kan dengan mengepang-epang rambut, perhiasan emas, pakaian yang indah-indah. Selama ibu-ibu, selama perempuan ini fokusnya alis, pipi, ya serius ini loh ya. Kemudian baju, rambut, dan tidak mendandani manusia batiniahnya, pasti akan terus khawatir. Bukan tidak boleh ya cat rambut, silahkan dicat rambutnya kalau lebih cantik. Itu saya juga cat rambut, izin dulu. Pi boleh gak cat rambut? Boleh. Terus habis ngecat, Pi cakep gak? Cakep. Gak apa-apa cat rambut, silahkan. Tetapi itu tidak fokus. Artinya minimal ya sebanding lah dengan menghiasi manusia batiniahnya dengan baca Alkitab. Ibadah, doa pribadi. Ya saudara, karena kita seringkali memang tidak adil. Ibu-ibu juga gak adil. Gak punya waktu baca Alkitab, gak punya waktu berdoa. Tapi buka media sosial, update statusnya selalu ada. Per berapa menit update status. Kalau ke mall, kalau jalan-jalan selalu punya waktu. Kalau buka media sosial selalu punya waktu. Tapi doa tidak punya waktu.
Kita tidak adil. Itu sebabnya khawatir, takut, marah-marah, cemas terus. Kenapa? Karena tidak mendandani manusia batiniahnya secara seimbang. Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau ibu-ibu gak banyak dekat sama Tuhan, gak banyak doa, gak banyak nyembah, percaya deh sama saya. Nilai suamimu kasih uang berapapun banyaknya, aku tetap akan khawatir. Aku akan tetap cemas, galau, tidak tenang. Tapi kalau pun suamimu kasih pas-pasan, engkau dekat dengan Tuhan, hatimu penuh limpah dengan ucapan syukur, engkau tetap akan bisa mengucap syukur. Kadang-kadang itu saya berpikir sebagai manusia biasa ya. Berpikir tentang istri saya juga, saudara. Istri saya kalau ke mall gitu ya, dia jarang memikirkan diri sendiri. Berkata aku beli sepatu ya itu jarang. Kadang saya suruh, Mi gak mau beli sepatu atau apa begitu. Belum lama beli sepatu digigit sama Ciko sepatunya. Si Flo bilang itu sendal kakak begitu tuh variasi atau apa? Ya divariasi sama Ciko. Adik saya sadis sekali-kalinya main ke rumah istirahat. Baru beri sendal baru. Bangun tidur. Sudah variasi, putus maksudnya. Termasuk siapa tuh? Gladys. Kok sampai ke sana sih tadi? Kadang mikirin isi saya itu orang yang menurut saya hemat. Saking hematnya, sangat hemat. Ya sekali-sekali juga pengen lihat dia kerembat lah. Cat rambut sekali-sekali di salon kenapa sih? Cat sendiri. Mi ngapain Mi? Cat rambut Pi. Namanya Bu Cherry. Bule cat sendiri. Kalau yang di sini nih Bu Cherry-nya nggak asli nih. Karena dicat sama orang salon. Kalau istri saya murni Bu Cherry. Cat sendiri. Ya, kadang-kadang saudara mikir juga, kalau wanita kan katanya yang memikirkan dapur, yang memikirkan urusan nanti uang sekolah anak, listrik, IPKL, air, internet, asuransi kan macam-macam ya. Kan kadang juga saya ngelihat wajah istri saya, wajah panik, wajah takut, wajah shock, itu kan kelihatan suruh. Wanita itu kan nggak bisa bohong kalau soal-soal begitu. Makanya kan ada yang bilang pokoknya kalau wanita sudah pegang uang gak bisa keluar. Itu ada baiknya juga sebenarnya. Tapi juga jangan keterlaluan. Suami kasih uang 10.000 bensin mau makan siang ya. Jangan begitu sadis itu namanya. Ya kalau menurut saya nanti kita harus ada deal-deal kesepakatan suami istri gimana baiknya. Tapi memang perempuan begitu, perasaan-perasaan untuk apa ya, gelisah, khawatir, takut itu cepat menyerang. Tapi saya mengenal istri saya juga, saya mengenal banyak perempuan-perempuan saleh juga yang sebenarnya dalam kondisi bukan lagi mepet, tapi minus. Kan saya pernah cerita, rekening saya itu pernah minus 4.500. Minus 4.500 pernah satu kali. Dalam kondisi ini 5-7 tahun yang lalu ya. Jangan dipikir wah pendeta kita minus. Mari kita kumpulin sumbangan. Bukan saudara. Ini saya menceritakan perjalanan hidup kami juga. Bahwa ada masa-masa di mana kita menguras tabung juga kerjaan Allah. Termasuk cincin kami taruh. Cincin kawin kami. Saya bilang cincin kawin kami sudah ada di surga. Sudah kita taruh waktu kita janji iman. Punya yang berharga cuma cincin, taruh cincin. Cincin kami lumayan gede kan, lumayan berat gitu. Kalau bawa ini berat. Mungkin kalau sekarang saya khotbah pakai cincin itu begini, saudara. Berapa kali kita juga taruh motor kan untuk memang pekerjaan Tuhan. Dan kan saya ngeliat reaksi istri saya juga. Kalau dikasih berkat orang terus kemudian berkatnya langsung diberikan kepada orang lain kan kelihatan mukanya. Mukanya rela apa enggak rela, ikhlas apa enggak ikhlas. Itu kan kelihatan saudara. Walaupun tentu kita latihan juga, kami juga bukan orang yang sudah selesai di situ, kami juga masih perjuangan juga. Kadang-kadang sakitnya juga sampai berhari-hari di sini. Aduh sakit itu ya, kayaknya tuh kayak seperti nggak rela banget. Aku bisa makan enak sekali-sekali dengan uang itu, tetap
Gimana saudara, kita kadang-kadang bisa merasakan juga beban orang lain. Kemudian beban pekerjaan Tuhan. Apalagi tadi wanita tadi. Dia urusan dapur, urusan minyak, urusan ini, urusan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mendandani manusia batiniah kita dekat sama Tuhan. Rasa tentram itu akan disuntikkan di sana. Tapi memang kita harus jujur, kita nggak adil. Beberapa waktu yang lalu kan ada film yang cukup terkenal. Film itu sekarang keuntungannya sudah, kalau nggak salah yang mendekati 1T atau sudah lebih sekarang. Saya baca beberapa artikel gitu ya. Terus saya sendiri kan nonton juga, dibeliin tiket sama Agung, itu nonton belasan orang gitu. Saya nonton, kan filmnya 3 jam. Bayangin 3 jam, wow. Sampai saya ide juga, sekali-kali kita ibadah 3 jam deh. Film bisa masa jam ibadah nggak bisa. Yang hebat suruh tengah-tengah film orang tepuk tangan. Semangat banget di belakang saya nih. 3 jam itu tidak terasa dan hampir tidak ada yang telat. 3 jam itu. Setahu saya tiket di SMS itu kalau yang IMAX itu 45 atau 40 ke atas ya. Sampai harga tiket saya nggak tahu saudara. Itu saya berpikir gini ya, orang tuh gitu ya. Kalau untuk film nggak mau telat, bayar mahal, antri panjang. Apalagi nangis, tertawa, tepuk tangan. Wah, coba di gereja. Nangis, tepuk tangan, tertawa, ya kalau lucu. Nangis karena dosa, hampir nggak ada tuh, jarang. Telat banyak, di sini nggak ada. Kita ibadah 1,5 jam. Tapi nonton bisa 2 sampai 3 jam tanpa rasa bete, tanpa rasa bosen. Kita nonton fiksi tapi seperti fakta. Kita dengar fakta di gereja seperti fiksi. Kita baca Alkitab fakta, tapi kita ngantuk, kita tidur. Kita buka media sosial yang rata-rata fiktif, hoax, tapi kita bisa terbakar semangat kita. Itu sebabnya pertumbuhan rohani kita terus merosot. Terus terjun bebas. Gampang khawatir, gampang marah, gampang negatif thinking, gampang asumsi, gampang takut. Itu kita. Karena dunia yang mendidik kita. Media sosial yang mendidik kita. Film yang mendidik kita. Anak-anak kita jadi nakal, kasar, tidak santun. Kenapa? Kita harus jujur. Bukan Alkitab yang mendidik kita. Dunia yang mendidik kita. Dan harusnya minimal sebanding, seimbang. Kalau kita bisa buka media sosial 2 jam, baca Alkitab harus bisa 2 jam. Loh, belum soal cari duit. Jam 4 pagi jalan ke Bekasi. Jam 4 pagi jalan ke Bogor. Jam panas, terik matahari. Untuk duit, bela-belain. Sekarang untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Untuk rohanimu sendiri kita bela-belain enggak? Yang ketiga, berserah. Berserah itu beda dengan menyerah Bapak Ibu. Berserah bersifat aktif, mengubah apa yang perlu diubah. Melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, dikerjakan, bekerja, memaksimalkan diri, merawat diri, mengatur keuangan, hati-hati, memberi. Itu berserah. Tapi menyerah itu pasif, fatal, cenderung negatif, tidak apa-apa, malas, trauma, sakit hati, kecewa. Menarik diri itu trauma, itu menyerah. Dulu mungkin kita melayani Tuhan. Dulu mungkin kita memberi untuk pekerjaannya. Dulu mungkin kita nolong banyak orang. Tetapi gara-gara kita menyerah, kita sudah gak melakukan lagi. Itu namanya menyerah. Bukan berserah. Tadi pagi saya sampaikan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita nolong orang. Jangan pernah kecewa. Dengerin, orang bisa mengecewakan saudara. Saya bisa mengecewakan saudara. Gereja bisa mengecewakan saudara. Tapi Tuhan kita tidak mengecewakan saudara. Tidak adil kalau kita sebenarnya tidak pernah dikecewakan sama Tuhan. Tapi kita meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pekerjaannya. Kita tidak adil saudara. Dan Tuhan punya catatan di balik semuanya.
Saya sering bilang, jangan pernah trauma menolong orang. Walaupun orang itu mungkin tidak mengerti pertolongan kita. Jangan pernah trauma melayani Tuhan walaupun kau pernah dimanfaatkan oleh hamba Tuhan. Jangan pernah trauma memberi untuk pekerjaan Tuhan walaupun mungkin gara-gara kau memberi pendetamu kaya. Beli mobil, beli rumah, ambil perpuluhan saudara semua. Tetap memberi saja. Percayalah Tuhan punya catatan tersendiri. Tetapi kalau engkau menyerah itu berarti, udah aku berhenti. Selesai. Aku udah gak mau lagi. Aku sakit hati. Aku pahit. Aku marah. Orang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Gak bisa ketemu Tuhan di kekekalan. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Antara kecewa dan menolak Tuhan itu cuma ada perbatasan dan. Ada kalimat penghubung cuman. Orang yang kecewa gak lama pasti nolak Tuhan. Gak langsung. Orang nolak Tuhan tuh gak langsung tinggalin gereja. Mulai tidak mau pelayanan, mulai gak ikut komsel. Itu ciri-cirinya saudara. Bukan karena capek, bukan karena sibuk pekerjaan, bukan. Tapi mulai mundur. Loh saya gak nyindir saudara, sama sekali gak nyindir. Kan mungkin saudara sibuk ya. Mungkin saudara karena kepentingan-kepentingan lain, anak sakit dan lain. Tapi ada orang yang memang karena kecewa. Ada seorang datang sama saya, Pak Pendeta. Diceritakan, saya kepahitan sama seorang pendeta, dia bilang. Mulai berapa tahun yang lalu saya udah gak mau berurusan dengan gereja. Saya bilang kenapa Pak, bisa diceritakan. Diceritakan, kalau dia nolong pendeta itu ya, disebutin digitnya uangnya. Kalau mau bangun gedung, itu ratusan juta dikeluarkan untuk support. Bahkan satu kali puncaknya ketika dia mau ikatan usaha. Dia ngundang pendeta ini dan pendeta ini sudah oke. Dari pagi ditungguin jam 10. Gak ada kabar sampai jam 1, sampai jam 2, sampai sore. Dan setelah ditanya, loh kok maksudnya ditungguin kok gak datang. Dia jawab apa gitu, gampang enak aja ada apa gitu. Cari yang aja yang lain itu. Dia bilang, Pak padahal saya udah siapin amplop tebel loh Pak. Untuk pendeta itu saya sudah siapin amplop tebel loh Pak. Aku kecewa Pak. Mulai saat itu saya gak mau urusan lagi sama gereja. Gak mau urusan lagi sama pelayanan. Saya tepuk sih. Jangan begitu Pak. Pendeta manusia biasa, pendeta juga ada yang jahat, pendeta juga ada yang palsu. Pendeta juga ada yang hilaf. Tetapi Tuhan tidak begitu. Tetap layani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Semua dicatat di dalam kekekalan. Tapi saya gak bisa Pak. Pokoknya saya gak bisa. Ya sudah, kalau udah pokoknya itu udah gak bisa lagi. Orang Kristen kalau sudah pokoknya sudah gak bisa. Tadi pagi saya bilang, saya hidup dari luka ke luka Bapak Ibu. Makanya kelihatan seperti ini. Serius, saya kalau menikah itu belum sembuh. Wah saya bayangin istri saya. Wah itu jadi babak belur pasti gara-gara saya. Serius, kalau enggak fisiknya pasti batin istri saya itu pasti banyak kepahitan. Belum anak-anak saya. Karena saya penuh luka. Luka dari waktu keluarga miskin. Susah. Makan susah. Kalau saudara lihat beras merah atau tiwul. Makan tiwul kalau sekarang zaman sekarang namanya tiwul. Sudah senang-senang. Di mana-mana cenil-cenil enak. Kalau saya trauma. Serius. Ikan asin. Enak lu ikan asin enak. Kalau saya trauma. Serius. Kecap. Ayo pakai kecap enak. Saya trauma. Bila ceritanya kan panjang. Kalau saya terus semua nanti gak selesai. Beberapa yang anak-anak murid saya udah tahu perjalanan hidup saya. Tetapi di perjalanan waktu saya menyadari bahwa semua adalah guru-guru yang terbaik buat saya. Majikan saya yang keras luar biasa sama saya. Yang saya anggap dulu orang yang paling jahat di dunia. Saya datangi lebih dari 5 kali. Terakhir saya sama Agung datangin. Dan bahkan sampai ke sini beliau kita jalan nyari gereja bareng-bareng karena beliau mau buka pelayanan. Dia minta bantuan saya untuk melayani bareng. Kesini juga. Hanya belum khotbah aja. Orang-orang yang saya anggap dulu paling menyakiti saya di gereja itu senior. Orang senioritas itu paling menyakiti hati saya dulu. Kenapa? Gembala saya pilih kasih. Saya merasa gitu loh. Maksud saya dulu merasa gembala saya pilih kasih. Saya ini orang yang ya mengasihani diri lah. Orang kampung lah, orang miskin lah. Gak bisa apa-apa. Saya ditaruh di tempat-tempat yang pokoknya kasar-kasar.
Dari malam, dari sore sudah jaga gedung pertemuan sampai pagi, sampai sore lagi. Kaki sudah mau putus. Makan seadanya. Tapi pulang jam istirahat ke gereja, senioritasnya lagi tidur. Wah enak banget WL tok. Kita udah kayak kerja rodi. Capek luar biasa. Kalau ke pusat tuh makanan tuh berlimpah. Babi hong. Apalagi itu ya, babi kecap lah, babi hong, ayam goreng, sayur asem. Tapi kalau ke cabang, kita ada Indomie saja tuh, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Jadi pahit banget, pahit sama senior, pahit sama pemimpin, pahit sama banyak orang. Tetapi di perjalanan waktu saya menyadari ternyata itu mau cuma latih dan alat untuk membersihkan motif-motif saya yang masih bengkok melayani Tuhan. Saya mengucap syukur. Kalau saya ketemu mereka ini bukannya sakit hati, saya senang. Saya meluk mereka, saya mengucap syukur mereka dipakai Tuhan membentuk saya. Orang yang paling suruh benci di dunia ini, nanti suruh akan mengucap syukur sama orang itu. Biasanya itu suami sama istri itu. Aku benci sama kamu. Kamu itu ya, gara-gara saya nikah sama kamu, aku jadi kere, tahu nggak? Susah hidupku gara-gara nikah sama kamu. Coba kalau nikah sama David dulu, nggak kayak gini. Bukan David Iwan Sapuan, bukan. Dia ada orang tuh kalau ngomong ya, itu kayak penyesalan semua. Saya nyesel di gereja ini. Saya nyesel nikah sama kamu. Saya nyesel kerja di sini. Saya nyesel, semuanya nyesel. Karena itu orang belum ketemu Tuhan. Saya nyesel percaya sama Yesus. Kenapa Kong? Dulu saya belum Yesus sehat. Sekarang aku sakit-sakitan. Aku nyesel percaya Yesus. Kong gak boleh gitu Kong. Bukan akong. Bukan. Loh, kita menderita hari ini taburan kita di masa lalu. Loh, kalau kita sekarang stroke, sakit dan sebagainya, itu gak bisa disalahkan Tuhan juga. Ada faktor-faktor lain yang gak kita tahu. Mungkin kesalahan kita, mungkin juga Tuhan izinkan. Sama seperti murid-murid tanya, guru, itu orang sakit siapa yang salah? Dosa dia kah? Dosa orang tuanya kah? Oh enggak, karena Tuhan punya rencana di balik sakitnya. Kalau begitu kita gak gampang kecewa Bapak Ibu. Kita gak gampang takut. Kita gak gampang menyerah. Tapi kita banyak belajar berserah. Gak punya duit, berserah. Dikhianati, berserah. Disalahpahami, berserah. Tapi tidak menyerah. Sampai ini saya melayani Tuhan. Sampai hari ini saya masih aktif menolong orang. Sampai hari ini saya tidak pernah kecewa. Dalam pengertian kalau pelayanan saya tidak dihargai. Kalau apa yang saya lakukan tidak dihargai. Kenapa? Kalau motivasi kita benar, kita gak mikir yang begitu-begitu. Orang karena motivasinya bengkok, kalau gak dihargai dikit marah. Pelayanan gak dihargai dikit marah. Nolong orang gak dihargai dikit marah. Orang seperti itu bukan melayani Tuhan. Dia melayani dirinya sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Untuk hidup lepas dari perasaan khawatir. Amin. Kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sementara pujian mengalunkan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku, Dia Baik, Dia Baik. Mari kita datang di dalam doa kita. Dalam penyerahan diri kita kepadanya. Tidak tahu masalah saudara. Percayalah bahwa jemaat mula-mula orang Kristen di seluruh dunia pernah melewati masa-masa sukar. Mereka pernah menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat daripada kita. Bukan karena kesalahan mereka, tapi karena iman, karena Injil mereka menderita. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Janganlah gara-gara sedikit masalah kita menyerah, kita mundur, kita mengambil jalan untuk tidak lagi melayani Dia. Tidak lagi sungguh-sungguh berbuat baik kepada sesama kita.